tapi masih terlalu dini keluar dari AFF, kata Erick Thohir pada media. Bapak Erick Thohir ini dia akan berpikir dulu sebelum melakukan apa-apa tindakannya. Jadi itulah kebaikan yang Bapak Erick Thohir ini, dia akan memikir sedalam-dalamnya, semasak-masaknya. Jika kita berandai-andai dan Indonesia... Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Oke, ketemu lagi kita di channel Askalani Studio, dan hari ini saya ingin bereaksi terkait dengan sepak bola di ASEAN ini guys. Dimana dalam dinamika sepak bola di ASEAN ini, Indonesia menempatkan dirinya sebagai satu tim yang masih dalam pembangunan untuk meningkatkan lagi kekuatannya, dan patut diperhitungkan juga. Dan sekarang Indonesia berada di ranking ke 145 lebih kurang begitu ya, selepas beberapa perlawanan friendly match untuk meningkatkan ranking FIFA. Dan dengan dorongan besar dari prestasi timnas ini di bawah Sinteyong, muncul pernyataan kontroversial yang menyiratkan bahwa ASEAN berisiko bangkrut jika Indonesia melanjutkan tren untuk tidak mengikut AFF nanti. Tetapi reaksi keras dan upaya keras dari negara-negara ASEAN dalam mempertahankan timnas Indonesia ini untuk menjadi sebagian daripada AFF ini menjadi sorotan dalam diskusi video pada kali ini, dengan prestasi sepak bola dan atau penyelenggaran yang tidak hanya menciptakan gairah dan semangat di antara para penggemar sepak bola, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan apabila Indonesia menjadi tuan rumah begitu berjaya sekali di Piala Dunia U17, dan pengaruh daripada luar FIFA, kemudian keberhasilan timnas Indonesia ini juga bisa menciptakan tekanan besar ya pada negara-negara ASEAN ini juga, dan mereka perlu bersaing negara-negara ASEAN yang lain untuk mendapatkan lebih besar kepercayaan daripada FIFA itu. Dan kita simak dulu video ini guys, yang mana judulnya ialah ASEAN bisa bangkrut jika Indonesia lakukan ini, alasan ASEAN mati-matian mempertahankan timnas. Jadi yuk tanpa berbasa-basi kita simak dulu video ini, apa di sebalik judul ini. Yuk kita simak daripada channel GL News Report. Pada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, tekan juga butang loncengnya sekali ya. Oke, yuk kita simak video ini. GL News Report. Seperti yang kita tahu, Indonesia memiliki rivalitas yang sangat sengit dengan negara-negara di kawasan ASEAN. Sayangnya, rivalitas itu kadang menjurus rasa ketidakadilan karena dalam beberapa kesempatan Indonesia selalu dirugikan. Sesuatu yang membuat fans Garuda mendesak Indonesia untuk segera keluar dari ASEAN. Jika keluar, maka Indonesia sudah tidak akan bermain lagi di turnamen seperti Piala AFF hingga SEA Games. Sebuah saran yang patut dipertimbangkan, karena jika Indonesia keluar, pastinya bakal berdampak banyak, entah itu untuk Indonesia sendiri maupun ASEAN. Lantas mengapa hal itu bisa terjadi? Berikut ini adalah jawabannya. Oke, kita simak ini jawabannya guys. Tapi bagi saya tidak payah keluar ASEAN lah kan. Indonesia masih diperlukan sebenarnya dalam ASEAN ini. Jadi inilah alasan ASEAN mati-matian mempertahankan timnas Indonesia ini. Ya, dalam sejarah penyelenggaraan Piala AFF, Indonesia menjadi tim yang belum pernah merasakan gelar juara. Prestasi terbaik yang pernah mereka capai adalah menjadi runner-up dalam beberapa kesempatan. Untuk masalah ini, Indonesia kalah dengan negara-negara seperti Thailand, Singapura, Vietnam, hingga Malaysia. Terkhusus Thailand dan Singapura, dua negara itu adalah negara tersukses dalam gelaran Piala AFF. Tentu sebuah fakta yang semakin membuktikan jika sepak bola Indonesia masih kesulitan saat bersaing di kawasan ASEAN. Tapi kalau menggunakan sistem yang terkini, sistem VAR, sebab dalam Piala AFF ini selalunya
terutamanya lah negara Vietnam ya, mereka menggunakan unsur-unsur fisikal kekasaran dan juga wasit tidak mengadili perlawanan itu dengan baik. Tetapi perlu ada perubahan dalam AFF ini ataupun dalam ASEAN ini dengan menggunakan sistem VAR itu sendiri supaya negara-negara yang bermain di situ dapat terasa keadilan, dan kejuaraan ini adalah kejuaraan yang mutlak tanpa dicemari dengan unsur-unsur ketidakadilan itu tadi. Itu yang penting sebenarnya dalam ASEAN ini. Jadi Indonesia tidak perlu untuk keluar ASEAN pun, cuma perlu memperbaiki sistem itu. Betul kan? Kalian juga mungkin sependapat dengan saya terkait dengan penggunaan sistem VAR ini. Oke, kita lanjut guys. Tapi kalau dari segi runner up, Indonesia banyak sudah runner up. Kegagalan Banyak Indonesia itu semakin diperparah dengan sikap negara pesaing yang terus bertindak curang kepada Indonesia. Tercatat sudah ada beberapa insiden yang merugikan Indonesia, sehingga membuat timnas sulit berprestasi. Salah satu contohnya yang terjadi di Piala AFF tahun lalu, di mana saat itu Indonesia mendapatkan perlakuan kasar dari para pemain Vietnam. Ini yang kasar, Hal yang ini membuat susah. Shin Tae-yong marah besar, seperti yang ia tunjukkan pada akun Instagramnya. Ini tengok akaun Instagram Shin Tae-yong ya. Tidak boleh usaha para pemain yang dibuat selama ini tenggelam karena wasit dan pemain harus fair play sama-sama. Nah itu yang Shin Tae-yong pun sendiri ya tidak menyukai dengan keadaan wasit di Piala AFF ini. Tidak menyebelahi dan tidak adil ya sebenarnya. Itu yang merencatkan kadang-kadang negara yang berprestasi tetapi dicurangi dengan wasit ini. Apa yang diterima oleh Indonesia itu akhirnya membuat fans mendesak PSSI agar keluar dari AFF. Mereka menilai jika Indonesia bertahan, maka akan selalu menjadi sasaran kecurangan dari negara lain. Hal itu langsung ditanggapi oleh Ketua PSSI yakni Erick Thohir. Namun, pria berusia 53 tahun itu masih belum memikirkan soal rencana Indonesia keluar dari AFF. Itu kan dorongan daripada sahabat supporter dan publik. Tetapi kalau kami di PSSI, kita yang ingin mensinkronasi antara jadwal timnas, liga, dan internasional. Bila mana kita merasa jumlah pemain kita tidak cukup dan juga jadwalnya terlalu padat, ya bukan tidak mungkin kita juga bisa mengurangi pertandingan-pertandingan yang tidak sesuai dengan kalender FIFA. Tapi masih terlalu dini keluar dari AFF, kata Erick Thohir pada media. Bapak Erick Thohir ini dia akan berpikir dulu sebelum melakukan apa-apa tindakannya. Jadi itulah kebaikan yang Bapak Erick Thohir ini. Dia akan memikir sedalam-dalamnya, semasak-masaknya. Jika kita berandai-andai dan Indonesia keluar dari AFF, maka yang sebenarnya rugi adalah mereka. Ya, AFF bakal kehilangan sebagian besar pasarnya. Karena seperti yang kita tahu, dalam sepak bola, Indonesia adalah pasar yang sangat besar. Betul. Itu terbukti dengan fanatiknya supporter yang dimiliki oleh Indonesia, sehingga saat timnas main, maka hampir dipastikan stadion bakal dipenuhi oleh para supporter. Maka jika Indonesia keluar dari AFF, mereka tidak akan lagi merasakan besarnya pasar Indonesia. Sesuatu yang pastinya membuat AFF rugi, karena mereka hanya mengandalkan negara-negara lain yang pasarnya tidak sekuat dengan yang ada di Indonesia. Ini saya setuju guys, sebab di Indonesia ini penggemar sepak bolanya 70% ya daripada jumlah penduduk. Jadi lebih kurang 100 juta ini penggemar sepak bola. Dan kalaulah yang datang ke stadion itu 80.000, nah itu senang-senang untuk datang ke stadion, 50.000, dan setiap perlawanan itu akan penuh. Dan disitulah keuntungan yang didapati oleh FIFA sendiri juga terkait dengan kedatangan penonton ke stadion ini. Oke. Belum lagi dengan wisata yang dilawat oleh para bule yang datang menonton sepak bola, pasti mereka terus akan ke wisata yang indah. Meski begitu, di Indonesia juga akan mengalami kerugian jika keluar dari AFF. Kerugian itu seperti saat timnas kehilangan arena bertanding. Karena AFF adalah satu-satunya kompetisi yang bisa dimanfaatkan oleh skuad Garuda untuk mengasah kekuatan. Jika keluar, maka Indonesia hanya akan mengandalkan laga uji coba di FIFA Matchday.
Itu pun hanya terjadi beberapa kali saat jadwal jeda internasional diadakan oleh FIFA. Selain itu, Indonesia juga akan semakin diinjak-injak oleh negara ASEAN ini karena keluar negatifnya lebih kan? dulu saat belum mendapatkan prestasi. Jadi ada juga negatifnya lah. Nah, jika Indonesia ini keluar, mereka tidak dapat mempamerkan prestasi dan potensi-potensi pemain-pemain berbakat juga sukar untuk Namun soal dicari. kerugian yang akan didapatkan, Indonesia bisa mengantisipasi hal itu dengan bergabung ke federasi lain. Federasi yang dimaksud adalah OFC, Federasi Sepak Bola yang ada di Oceania. Di federasi tersebut juga ada turnamen rutinan seperti Piala AFF. Jika Indonesia tertarik bergabung, bisa saja mereka diterima karena turnamen di Oceania pesertanya masih sedikit dan hampir sama dengan Piala AFF. Jadi menarik dinantikan, bakal seperti apa nasib Indonesia di kawasan ASEAN. Namun untuk saat ini, status Indonesia masih menjadi anggota AFF dan belum berpikir untuk keluar dari sana. Tapi jika terus mendapatkan perlakuan kurang adil, bukan tidak mungkin Indonesia akan benar-benar keluar dari AFF. Jadi itulah alasan ASEAN terus mempertahankan Indonesia agar tidak keluar dari AFF. Oke guys, itu antara alasan-alasan Indonesia masih dipertahankan juga oleh negara-negara ASEAN lain untuk kekal bersama AFF ini. Karena faktor utamanya itu tadi ialah daripada segi penggemar sepak bola yang menarik perhatian untuk datang ke stadion dan juga memberi satu dampak yang besar kepada ekonomi sepak bola ataupun olahraga sepak bola ini. Dan sebenarnya ada banyak faktor lain juga ya, sebab Indonesia ini juga adalah pengasas kepada Piala AFF ini. Bermula sejak Piala AFF yang pertama ya, mungkin tahun 1948 begitu. Indonesia antara 6 negara yang jadi pengasas kepada wujudnya Piala AFF ini. Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Brunei, dan juga Myanmar ya. Itu pengasas utama, dan Indonesia juga merupakan pertama ya dalam penyelenggaraan Piala AFF ini kalau tidak silap ya. Jadi sukar juga kalau Indonesia keluar dari Piala AFF itu, maka sejarah itu, sejarah tertubuh terdirinya AFF ini adalah Indonesia sendiri sebagai pengasasnya. Jadi ini amat sukar untuk Indonesia keluar dari AFF, dan sudah tentu Bapak Erick Thohir memikirkan perkara ini sedalam-dalamnya. Dan lagi satu kerugian juga untuk Indonesia apabila keluar dari AFF ini, tidak dapat menyediakan pemain-pemain untuk sebagai persediaan dalam pertandingan yang lebih besar di Piala Asia. Dan Piala AFF ini sebenarnya adalah satu pertandingan uji coba, boleh dikira uji coba untuk pemain-pemain muda berpotensi. Tetapi apa yang penting di sini memperbaiki sistem yang ada dalam AFF ini. Selagi mana dia tidak adil dan wasitnya tidak dapat selalu kan wasit ini menyebelahi Vietnam dan Thailand. Jadi itu amat sukar untuk Malaysia dan Indonesia untuk bersaing. Walaupun Indonesia, Malaysia menyediakan tim yang baik, tim yang bagus, tapi kalau wasitnya curang, memang sukarlah untuk menjadi juara. Dan sistem ini perlu dibaiki melalui sistem VAR itu, sistem VAR. Di sini keadilan itu akan terlaksana sekiranya perlawanan-perlawanan penting seperti ini. Jadi Malaysia dan Indonesia juga akan rasa teradili, walaupun mungkin kalah, tetapi jika kalah dengan bermaruah, kalah dengan seadil-adilnya, itu menampakkan kita akan lebih terbuka ya sebenarnya. Dan mudah-mudahan AFF ini akan diperbaiki dari tahun-tahun yang akan mendatang nanti. Saya setuju Indonesia masih kekal bersama ASEAN dan tidak keluar. Kalaupun keluar itu, kalau dia ikut kepada
federasi yang lain itu mungkin saya setuju, tetapi kalau dia sekadar keluar tanpa ada federasi yang dia ikuti, maka sukar untuk potensial kepada pemain-pemain yang baik itu untuk diketengahkan nanti, sebab pertandingan ini juga sebagai uji coba untuk pemain-pemain bibit muda, pemain baru, pemain yang berpotensi. Jadi bagaimana menurut kalian guys terkait dengan perkara ini? Mungkin kalian ada pandangan pendapat sendiri. Sudah pasti ASEAN akan bangkrut ya tanpa adanya Indonesia. Itu pun saya setuju, karena Indonesia merupakan penggemar sepak bola paling ramai di dunia mungkin ya, di dunia. Sebab ratusan juta ya penggemar sepak bola yang ada di Indonesia ini. Oke guys, sampai kita ketemu lagi di video yang akan datang. Jelas sepak bola itu negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.